Allahu Akbar. Buset deh, cecek enak banget. Buang aja di pundak kasih Owi. Nyari WC kek. Waduh, gue batalin gak ya? Allah. Gue batalin aja dah. Astaghfirullahalazim. Batal deh. Ngapa sih Din ngomong aja Din? Nggak sah ngape? Tuh, pundak lu kena najis cecek. Ya tapi kan gue nggak tahu. Kalau nggak tahu ya sah aja. Buat lu najis, gak sah. Iya tapi lu nggak. Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Waduh, si Ustadz ngapa ya? Bukan cari solusinya, malah dia nyanyi. Saya ini lagi masalah sama si Opi, Tat. Cari dong solusinya, bukan nyanyi. Please, please, Tat, please. Ente yang ini tung dang dang oke siap tung tak tung gitu Dang, jelek lu Din. Dang. Lu ngatain gua? Itu kan gendang tadi. biar Ini. kate main rebana juga lu mau berantem aja. Nih Kenapa? saya capek banget sebenarnya saya cerita media nih Ustadz nih. Kenapa? Dia bilang ini saya sholat, saya jadi imam. Nah, terus Saya nggak tahu barangkali yang tahu dia nih. Iya. Di atas ada cicak. Ah. Pret aja ke sini nih cicak nih kotoran itu. Oh. Kata Udin batal. Saya lagi jalan nih, dibisikin, "Pi batal, Pi batal sholat lu." Kan saya pegel. Nengok saya akhirnya. Ya saya kan gua keluar kewajiban namanya di belakang dia kan. Kan saya nggak batal, Iya, saya nggak nggak kasih tahu tahu, kan, saya nggak tahu, nggak batal. Ya, tapi kan dong. gua ngasih tahu. Lu ngasih taunya ntar. Ntar gimana? Udah kelar sholat. Mumpung lu mau sholat kan Kalau udah bisa kelar bilang sholat lagi. baru. Tuh, Tad. Opi ngomong ngalah. Ngomong sendiri aja. Udah begini. Jadi ada dua tuh pengopi. Yang pertama yang Udin lakukan. Jadi ketika kita sholat berjamaah, tiba-tiba si imam kejatuhan teh cicak. Teh cicak kan bagian daripada najis. Kalau si makmum ngelihat, yang pertama yang dia bisa lakukan adalah apa? Membatalkan sholat si imam. Atau yang kedua, ya kan? Si makmum membiarkan. Begitu udah kelar sholat, si makmum yang tahu, dia ngebisikin ke imam. Mam, tadi lu kejatuhan Kotoran. tai siapa? Cecak. Oh iya. Ini jangan kemarin lu juga lah. Enggak, nanya begini kalau nanya mah. Iya. Kejatuhan tai cicak, sholatnya ulang. Tapi kan dia sah kena gini. Iya, gue kan ngejelasin dua. Gue ngejelasin dua. Oh. Saya kan prinsipnya gini, Tad. Karena saya tuh nggak mau namanya yang kotor-kotor. Dalam sholat itu kan harus bersih dan suci. Saya melihat yang kayak gitu, aduh gimana kayaknya gitu, Tad. Iya benar. Ini gue cuma ngasih tahu ada dua tahap, maksudnya begitu. Paham lo? Lo, gue. Apa yang coba lu jelasin? Jadi begini, satu, si makmum boleh menegur. Kedua, setelah sholat bisa juga begitu, bukan begitu? Begitu bukan? Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, suatu hari suami pulang, bawa gelang, keroncongan, tapi palsu. Mau? Nggak mau? Wah, lu nggak bersyukur lu. Harusnya diterima dulu, bersyukur. Alhamdulillah. Hari ini suami datang, belikan sesuatu, kemampuan yang mungkin ukurannya baru yang palsu-palsu. Terima. Yang pertama syukuri dulu, angkat tangan. Ya Allah, saya terharu. Suami saya pulang, dibela-belain dia beli emas palsu. Kalau kita ngomong palsunya ke suami akan menyakiti perasaannya. Ngomong palsunya ke Allah.
Bohong kalau Allah tidak mendengar. Ngeluh maka Allah, Bu. Allah itu nerima keluhan setiap detik 24 jam sampai bumi dikiamatkan. Allah itu nggak pernah kehabisan tempat buat nerima keluhan manusia. Siapapun manusia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa nampung. Siapa aja yang ngeluh diterima sama Allah. Mau ngeluh apa Allah terima. Perkara dunia Allah terima, perkara akhirat lebih diterima, perkara lahir Allah terima, perkara batin lebih Allah terima. Pokoknya hal-hal yang dalam nggak kelihatan Allah lebih terima ketimbang yang kelihatan. Ya Rabbi, dengarlah doaku ya Rabbi. Becek. Oh, gue mau. Seorang ustadz tidak boleh pakaiannya kotor. Kalau lo mau omelin jalannya, Din, lo omelin kenapa becek. Sebagai seorang asisten harusnya lu duluan kemari, oh jalannya becek gitu kan. Tadi sudah Lu taruh karpet merah. Nah kalau begini kan meragukan. Tampilan ngeraguin. pakaian udah bagus. Pas-pasan katanya. Namanya celana pas-pasan. Bu, astagfirullahaladzim. Jangan menghina yang sudah terlihat. Sama aja itu bukan. Kalau kita kepengen pulang bawa sesuatu yang jelas adalah itu. Saatnya butakan mata, saatnya telinga dimanfaatkan dengan baik. Kita yang mau buta dari Maria. Makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Kenapa kalau Rasul mengatakan makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang? Namanya orang nggak lapar, Pak. Ditawarin apa juga nerimanya basa-basi. Makanya luar biasa, makan setelah lapar. Begitu kita makan setelah lapar, pasti ujungnya menikmati betul-betul makanan. Kalau kita makan setelah lapar, Bu, udah kagak lihat. Apa aja dimakan. Ukurannya udah kagak milih-milih. Biasanya kan kita kalau makan nggak lapar, pasti milih-milih. Sekarang saya kepengennya apa? Pilih. Tapi begitu udah lapar, udah kagak milih. Udah bismillah, apa yang ada kita makan. Alhamdulillah. Tuh. Kalau berhenti sebelum kenyang, berarti kan mau bazir dong. Itulah dia, makanya makannya ngukur diri. Ini mohon maaf, Pak. Sifat mubazir itu sering terjadi di saat kondangan. Tuh lihat orang kondangan, segala apa diambil. Ujung-ujungnya habis kata apa nggak mubazir. Di saat mau mencari sesuatu, beli sesuatu, ukur dulu. Mau apa butuh? Mau belum tentu butuh. Orang butuh pasti mau. Kalau kepengen sukses nuntut ilmu, yang pertama, hawa nafsunya jangan ikut ngaji. Hawa nafsu kan diciptakan untuk durhaka, menolak kebenaran. Sementara ketika kamu duduk di dalam majelis ilmu, yang disampaikan adalah kebenaran. Sudah pasti nggak akan nyambung sama yang namanya nafsu. Biarin akal sama imannya aja yang ngaji. Yang kedua, kalau duduk di majelis ilmu, utamakan pendengaran daripada penglihatan. Sekarang gue tanya sama lu, Din. Nih, lu baca koran, perlu suara apa enggak? Enggak dong. Oke, dengerin radio, kagak ada gambar, jadi masalah nggak? Masalah. Apa sih? Ya Allah. Kita dengerin radio nggak ada gambarnya, nggak jadi masalah, Pak. Tapi begitu kita nonton TV kagak ada suaranya, jadi masalah nggak? Masalah. Ujung. Pasti itu masalah. Jadi masalah. Masalah. Tahu deh tuh ada gambar. Kita nonton TV, gambar ada, suara kagak ada, jadi masalah, Pak. Artinya adalah apa? Meskipun yang kumpul di majelis ini, di lapangan ini adalah orang-orang yang matanya buta, tidak jadi masalah, karena nggak diperluin mata di tempat ini, yang diperluin telinga. Yang jadi masalah ketika kumpul di sini semua orang budeg. Biar penceramahnya 17 orang sampai subuh, kagak ada manfaat. Orang yang datang budeg semua, cuma ngelihat mata. Ya, bener nggak? Apa?
Kalau misalnya Maruci buta berarti ke kemari ya. Ujungnya tetap kagak ngerti dia. Jadi begitu. Kalau kita kepengen pulang bawa sesuatu yang jelas adalah itu. Saatnya butakan mata, saatnya telinga dimanfaatkan dengan baik. Karena alat untuk menerima suara itu bukan mata, tapi telinga. Iya. Orang melihat, kebenarannya hanya mencapai 30%. Tapi kalau orang melihat dan mendengar, maka kebenarannya mencapai 50%. Tapi kalau orang melihat, mendengar, melakukan, maka kebenarannya mencapai hampir 100%. Nggak ada yang 100%. Karena kebenaran hanya milik Allah. Aus. Oh iya, ibarat motor udah jalan bensin kurang ya. Iya emang. Oh. Ayo silakan. Ayo. Ayo silakan. Ya, baca bismillah Tad. Kata Rasul, minum itu kudu duduk. Betul. Iya. Sebabnya kalau Kalau nggak kita minum berdiri, Pak, Nah, dalam ilmu kedokteran, jelasin deh. begini. Umpama jadi Bu, yang namanya minum kita harus duduk. Ya, terus? Baca bismillah, tadi baca bismillah kah? Baca, itu masuk pengumuman bagi Bagus, berarti Ustadz inget. Karena air putih itu, kalau misalnya gelasnya doang, nggak apa-apa, dengan tinggalin pisang. Nah, yang jelasin. Minum itu perkara yang bisa mewakili perkataan makan. Kalau minum saja dilarang berdiri, apalagi makan. Sudah pasti lebih jelas, kan begitu ya? Menurut ilmu kedokteran, di saat kita minum berdiri, mohon maaf Ibu, itu air yang kita minum meskipun namanya air mineral, belum tentu bersih. Ada di sini kita namanya springer, Pak. Katup pembuka penutup itu. Ketika kita duduk, dia itu menutup. Artinya apa? Kotoran-kotoran itu disaring oleh dia. Tapi ketika dia berdiri sambil minum, itu masuk semua. Makanya ada batu ginjal, salah satunya. Dan penyakit-penyakit yang lain. Apa? Ini, subhanallah. Baris, kemarin. Lah, emang saya dagangan. Ada orang-orang soleh. Soleh mana? Oh, soleh mana? Soleh bukan nama, soleh sifat. Kemarin leh, gitu. Asal, Pi, oh, lu udah kayak tikus kecebur tikus. Habis udu. Nih udu begini nih biar basah, jangan dilap. Jadi sholat kita afdol. Kalau udah cukup sekali. Sekali bagaimana? Ini lu dikit-dikit udah, asal dikit-dikit udah. Ini pemborosan. Lu ngaji di mana lu? Di Baponaren? Pi, yang namanya tuh kita wudhu sekali, itu bisa kita gunakan sholat beberapa kali. Oh jadi kita misalnya udu sekali nih, terus sembahyang zuhur, nggak usah udu lagi. Iya. Oh, asar nggak usah udu lagi, maghrib nggak usah udu lagi begitu. Lu ngaji di mana? Gua tanya. Ngerti nggak sih gue bilangin? Makanya lu kalau ngaji di ustadz yang mulutnya lempeng. Emangnya ustadz jalan tol pakai lempeng? Makanya Pi kalau ngomong tuh jangan pakai kumis, pakai otak. Nah, pakai mulut, mikir pakai otak. Basah amat. Ini Saya kayak caburi kali. biar Abdul sholatnya ustadz biar lepek, jangan kayak dilap. Oh gitu. Oh, ini biar pak. Pemborosan gimana lo? Diam. Dulu nih, jangan selesai aja, entar gua angkat lubang hidung. Terus, terus bagaimana? Terus. Kata dia, katanya nggak Abdul. Kata dia malahan yang enak katanya ini udu sekali. Sembayang zuhur nih, udu. Ntar mau sembayang asar nggak usah udu. Lagi, jadi sekali aja bisa dibawa sampai subuh. Terus kemudian masalahnya apa sih? Nah, maksud saya, ini jangan menghambur-hambur air. Air itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Tanpa air, ingatan. Kenapa? Manusia akan lemas. Dua-duanya benar. Asal tahu ilmunya. Tuh, lihat. Pertama Bang Opi, mau setiap sholat berwudu itu adalah baik. Kenapa begitu? Itu namanya sifat kehati-hatian.
Khawatir nanti ada kentut yang gak kerasa, yang kagak berbunyi, yang halus keluar. Terus kata Rasul adalah apa? Kalau kita habis wudhu, itu airnya jangan diseka. Biarin aja, karena setiap tetesan air itu adalah malaikat yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kagak pakai basah begini. Nah itu yang jadi permasalahan. Udah diem biar gue yang ngomong aja. Ada orang-orang soleh. Beliau sholat subuh pakai wudhu sholat isya. Tapi orang soleh. Orang soleh. Soleh mana? Soleh mana? Soleh bukan nama, soleh sifat. Saya. Orang soleh mah kadang ngaku. Kemarin gitu. Makanya lu dengerin gue. Iya. Kenapa dia bisa sampai sholat subuh pakai wudhu sholat isya? Karena mereka istiqomah ibadah kepada Allah, hatinya nggak pernah melengsong. Nih, lo. Udah pokoknya gini, lu boleh sholat isya pakai wudhu sholat maghrib. Boleh tuh. Selama lu kagak batal wudhu. Apa? Kalau melepas Ya itu jelas-jelas kalau namanya kentut, ya kan? Kan kita kan begini, bukan masalah sengaja kan? Kentut pas sengaja, mau kagak sengaja namanya lu kentut, Udin, batal. Udah lebih baik lu wudhu lagi. Hati-hati itu jauh lebih baik. Sekarang gua tanya, hati-hati lebih baik nggak? enggak juga. Hati-hati dalam hal kayak apa? Lu nyebrang hati-hati bagus nggak gua tanya? Bagus. Yang itu. Lu ibadah hati-hati bagus nggak? Bagus. Ya udah, ini kan ibadah. Kalau hati-hati nyolong kan nggak bener, Tat. Itu lain. Ini ngomongin apaan sih? Ibu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang dalam dakwah Pak, punten ya Pak. Sebetulnya kedengarannya bagus Pak. Alhamdulillah. Ayo kita bangun sholat malam. Penting. Alhamdulillah saya tiap malam tidak kurang dari 20 rakaat. Sebetulnya bagus. Tapi tidak sadar sedang terpeleset dalam riya yang halus. Untuk perkara-perkara yang sunnah jauh lebih baik disembunyikan. Tapi yang wajib ditampakkan karena wajib. Karena kalau wajib tidak kelihatan jadi fitnah. Tapi kalau perkara sunnah disembunyikan itu jauh lebih baik. Ketika diumumkan tidak ada masalah. Jadi menyembunyikan ketaatan di sini masya Allah sangat luar biasa. Dan itulah ciri keimanan sejati yang disebutkan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah mereka orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dikatakan beruntung. Ini handphone juga dari gara-gara nih. Kadang-kadang saya sholat, ini pengalaman pribadi sholat handphone ditaruh. Allahu Akbar. Tululit bunyi. Dengar dong. Karena yang namanya khusyuk itu bukan budak, Pak. Nengok lirik. Padahal katanya kita kepengen khusyuk sholat. Tapi kita sendiri yang mendatangkan pengganggu. Tapi kan tadi Apa? kalau misalnya ada berita penting, Ya sepenting-pentingnya, Din, namanya orang lagi sholat. Itu mah urusan belakangan. Lu udah beres hubungan sama Allah, baru urusan handphone lu. takutnya kalau ada rezeki masa ditolak. Ya urusan rezeki kan Allah yang ngatur, Din. Berarti ditolak dong. Bukan ditolak, cuma ditunda. Beda ditolak sama ditunda. Ditolak, ditunda. Kagak sama. Iya. Nah jadi begitu tuh. Ini Masya Allah. Tapi begitu kita hubungan dengan Allah, kita tidak mempersiapkan alat-alat untuk mengkhusyukkan diri. Justru kita yang mengundang ketidakhusyukan. Itulah manusia. Nah sekarang ketika beristighfar, tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Bagaimana kita tahu kalau itu adalah sebuah dosa? Sementara istighfar yang baik ketika dia beristighfar sambil ingat dosa. Kan begitu. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak keturunan Adam itu pasti bersalah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang meminta maaf. Jadi orang yang meminta maaf itu sebaik-baiknya orang, kata Rasul. Misalnya ada orang bikin salah sama saya, Udin dia bikin salah sama saya. Dia bilang sama dia, angkat. Terus gue maafin lo. Gue bilang, iya Din, gue maafin lo. Tapi gue udah gak percaya sama lo. Manusia mah begitu. Maafin tapi pakai buntut. Kalau kita bawa buntut duluan nggak mengapa. Itu buntut apaan, Udin? Ini maksudnya pakai buntut, maafinnya kagak tulus. Oh, begitu. Di dalam sholat itu seorang imam, aduh saya lupa namanya imam siapa ini ya, seorang ulama sufi. Ketika dia sholat,
Dia itu memikirkan kalau di depannya ada neraka jahanam. Jadi ketika kita merasakan bahwa itu adalah ibadah yang terakhir, maka seperti itulah muncul kualitasnya. Bicara soal khusyuk, dalam Quran ada ayat yang menyebutkan alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang menyangka dirinya dia akan bertemu dengan Tuhannya. Siapakah mereka? Orang-orang yang menyangka dirinya bakal bertemu dengan Tuhannya. Ada di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan salih. Maka banyak-banyaklah melakukan amal saleh. Wala yusyrik fi ibadati rabbih. Dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah di dalam ibadahnya. Ada dalam kitab Wasiyatul Mustafa lil Imam Ali karamallahu wajah. Ali, kalau kamu dari selesai berwudu, apa? Ambil air, lingkarin di sini. Terus baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sampai situ titik 10 kali. Ali tanya, buat apa ya Rasul? Untuk mengurangi rasa sakit di saat dicabut nyawa. Kalau nembak harus gitu. Nah, nembaknya bareng Bang Mamat. Makanya tonton terus tuh YouTube setiap hari Minggu jam 7:30 pagi di Trans 7. Insya Allah kita bakal selamat dunia akhirat. Insya Allah. Saya mah nggak pasti jamin. Itu makan tergantung kitanya. Wassalam. Peace. Dengan menyebut nama Allah, jalan di hidupmu, yakinkan niatmu, jangan pernah ragu.